quiet. My impression is kind of he was just a little bit of an oddball. It was like Mandy. Oh yeah, she was the girl that they found in the river. Pada suatu hari, seorang gadis cantik bernama Mandy Stavik yang terkenal aktif dan populer hilang tanpa jejak ketika ia sedang berlari bersama anjing peliharaannya. Mendapati hal tersebut, keluarganya menjadi sangat khawatir sebab diketahui anjing peliharaan tersebut hanya kembali sendirian tanpa Mandy. Beberapa waktu kemudian, gadis cantik itu pun berhasil ditemukan. Namun sayang, ia sudah tidak lagi bernyawa. Diduga, Mandy telah dihabisi oleh seseorang. Polisi wilayah setempat diketahui tidak berhasil memecahkan misteri pembunuhan ini. Sampai pada akhirnya, setelah 30 tahun kemudian, kasus dingin ini pun berhasil terpecahkan berkat petunjuk yang didapatkan dari sebuah gelas plastik. Lalu, siapakah sebenarnya sang pelaku dan apa motifnya? Simak di cerita selengkapnya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1989 yang terjadi di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Wanita cantik yang satu ini lahir dengan nama Amanda Teresa Stavik. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Mandy Stavik. Ibunya bernama Mary Stavik dan sang ayah bernama Glenn Stavik. Diketahui bahwa Mandy memiliki 3 saudara kandung, masing-masing bernama Brent, Molly, dan juga Lee. Keluarga mereka saat itu tinggal di kawasan Palmer, Alaska. Pada tahun 1974, kedua orang tua Mandy bercerai. Ayahnya yang bernama Glenn Stavik kemudian menikah lagi dan tinggal di kawasan Anchorage, Alaska. Pada tahun 1975, kakak laki-laki Mandy yang bernama Brent Stavik berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia akibat beberapa luka tembak di kepala dan juga dada di Anchorage, Alaska. Kala itu, sang kakak Brent sedang dalam perjalanan berburu. Diduga bahwa Brent meninggal akibat dibunuh. Menurut Glenn Stavik sang ayah, mereka tidak pernah menemukan petunjuk atau alasan apapun terhadap kasus pembunuhan putranya itu. Hingga berita ini kami turunkan, pembunuhnya masih belum ditemukan. Peristiwa tragis tersebut merupakan pukulan berat bagi Mandy dan keluarga. Pada 1 tahun sebelum kakak kandung Mandy yang bernama Brent meninggal dunia, terlebih dahulu kakak tirinya yang bernama Spencer Stavik berusia 20 tahun juga meninggal dunia di usia muda. Kala itu, Spencer meninggal dalam kecelakaan berperahu di Sungai Kenai yang diketahui merupakan sungai terpanjang di bagian Alaska. Spencer merupakan anak dari istri kedua sang ayah. Setelah kedua orang tua kandung Mandy bercerai, Mary sang ibu membawa Mandy yang kala itu duduk di bangku kelas 1 SMP serta kedua saudara kandungnya untuk pindah ke rumah baru mereka yang terletak di kota kecil bernama Acme. Diketahui bahwa Acme ini adalah sebuah kota kecil yang dikenal sangat aman dan jarang terjadi kejahatan di Quinine, tepatnya di Whatcom County, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ibu kandung Mandy diketahui telah jatuh cinta dengan daerah tersebut sejak ia sering mengunjungi sahabatnya yang tinggal di sana. Dan inilah penampakan rumah baru mereka di Acme. Mandy Stavik yang kala itu berusia 18 tahun baru saja lulus dari Mount Baker High School. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Central Washington University.
Di kampus itu, ia tercatat sebagai mahasiswi tahun pertama. Mandy merupakan seorang gadis yang aktif, gigih, dan cukup populer di masyarakat setempat. Diketahui, ia sangat hobi berolahraga, mulai dari softball, basket, berkuda, dan juga lari. Wanita muda yang senang menghabiskan waktunya di luar rumah tersebut juga tercatat sebagai seorang cheerleaders. Pada masa ini, Mandy yang telah beranjak dewasa memiliki seorang kekasih bernama Rick Zander. Di mata sang ibu dan juga anggota keluarga lainnya, Mandy memang merupakan sosok yang istimewa dan luar biasa. Mereka menilai, meskipun Mandy sangat aktif di luar rumah dengan segudang kegiatannya, wanita muda tersebut tetap menyempatkan dirinya untuk beraktivitas bersama dengan keluarganya. Terlebih lagi, setelah kakak laki-lakinya meninggal dunia, Mandy dikatakan semakin menyadari betapa pentingnya menjalani kehidupan penuh arti dengan cara menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya dan menyempatkan dirinya untuk berkumpul bersama dengan mereka. Kehidupan Mandy selama ini tidaklah mudah. Ia berjuang bersama keluarganya untuk hidup yang jauh lebih baik di kemudian hari. Pada hari Thanksgiving, Mandy diketahui tengah berada di rumahnya untuk menikmati liburan bersama dengan keluarga. Sehari setelah perayaan Thanksgiving tersebut, tepatnya pada tanggal 24 November tahun 1989 di jam 2:30 siang, Mandy memutuskan untuk melakukan olahraga lari. Biasanya, ketika Mandy berlari, ia akan ditemani oleh sang ibu yang akan bersepeda di sampingnya. Tapi untuk kali ini, Mandy tidak ditemani oleh ibunya itu. Dia akan pergi berlari bersama anjing peliharaannya yang bernama Kira itu. Adapun rute yang biasa Mandy lewati adalah sepanjang jalan dekat rumahnya. Kemudian, ia menuju ke kawasan Strand Road dan terakhir, dia akan berlari ke sungai Nooksack. Setelah melewati rute-rute tersebut, barulah kemudian Mandy pulang ke rumahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mandy diketahui tak kunjung pulang ke rumahnya. Padahal rute-rute yang biasa ia lewati itu tak jauh dari kediamannya. Keluarga Mandy mulai semakin khawatir ketika mereka melihat Kira, yakni anjing peliharaan mereka yang tadinya ikut bersama Mandy hanya kembali sendirian di depan pintu rumah mereka. Anjing tersebut diketahui telah muncul setelah 2 jam Mandy keluar dari rumahnya. Hal ini tentunya sangat aneh. Harusnya Mandy diprediksi telah tiba di rumah itu bersama-sama dengan Kira. Semua cemas dengan kabar Mandy. Mereka takut hal buruk terjadi padanya. Kala itu, orang pertama yang ibu Mandy hubungi adalah Rick Zander. Setelah itu, barulah Mary menghubungi teman-teman Mandy lainnya dan semua orang-orang yang ia ingat kala itu. Namun sayang, tak satu pun dari mereka semua yang tahu keberadaan Mandy Stavik. Menerima kenyataan itu, sang ibu pun bergegas menelpon polisi dan meminta bantuan kepada semua orang yang ia kenali dan sejumlah penduduk setempat untuk mencari keberadaan sang putri. Kala itu, tak lupa Mary menginformasikan kepada mereka mengenai pakaian yang putrinya kenakan. Ketika berlari, diketahui bahwa Mandy mengenakan sweater berwarna terang, celana olahraga hijau, sepatu lari berwarna biru muda dengan garis ungu, dan juga sedang mendengarkan Walkman. Keluarga berharap Mandy segera ditemukan dalam kondisi hidup. Saudara perempuan Mandy yang bernama Molly mengatakan bahwa mereka sempat berpikir bahwa mungkin saja Mandy terluka sehingga ia tidak bisa pulang ke rumahnya. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dan terus mencari jejak keberadaan Mandy. Pihak kepolisian yang menerima laporan dari keluarga Mandy awalnya menginterogasi kekasih Mandy yang bernama Rick Zander tersebut. Pasangan muda itu telah berpacaran sekitar 3 tahun sejak dari SMA dan juga sering menghabiskan waktu bersama. Kepada polisi, Rick menjelaskan bahwa ia tidak tahu keberadaan Mandy.
Polisi menilai bahwa selama memberikan penjelasan, Rick sangat kooperatif dan cukup terbuka, sehingga akhirnya pria muda tersebut dibebaskan. Sementara itu, pencarian besar-besaran terhadap Mandy Stavik terus berlanjut. Polisi kemudian mendapatkan informasi dari seorang pengantar barang bernama David Cracker. Ia mengatakan bahwa telah melihat Mandy berlari melewati mobil van-nya di kawasan Stan Road. David melanjutkan bahwa ia melihat Mandy kemudian berlari ke arah rumahnya. David juga menginformasikan bahwa dia melihat sebuah truk yang di dalamnya terdapat 2 orang berusia 30 tahunan. Selain itu, polisi juga mendapatkan informasi lainnya tentang adanya pria lain yang terlihat di dekat lokasi hilangnya Mandy. Dengan bantuan informasi tersebut, polisi kemudian mencoba membuat sketsa wajah pelaku dan kemudian menyebarkannya. Kemudian, saudara laki-laki Mandy yang bernama Lee juga mengatakan kepada polisi bahwa ia yang kala itu sedang berada di rumah temannya yang berlokasi di kawasan Stan Road sempat melihat Mandy tengah berlari melewatinya menuju ke arah rumah itu. 2 hari setelah Mandy menghilang, tim SAR yang kala itu sedang memeriksa jalan menemukan celana olahraga hijau. Mendapati hal tersebut, ibu Mandy yang bernama Mary dibawa ke lokasi di mana celana hijau itu awalnya ditemukan. Tim SAR kemudian memperlihatkan celana itu kepada Mary. Ibu Mandy mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingat persis apa yang putrinya kenakan ketika lari hari itu. Tapi bisa saja itu adalah milik Mandy. Namun, di sisi yang lain, ia agak ragu sebab celana itu sangat kotor dan juga berlubang. Menurut Mary, anaknya tak mungkin memakai celana dengan kondisi demikian. Setelah penemuan tersebut, celana olahraga hijau itu kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Namun nyatanya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa celana tersebut tidak pernah terhubung dengan Mandy Stavik. Pada hari ketiga pencarian, tim pencari menemukan jasad manusia. Setelah diperhatikan, ternyata jasad tersebut adalah Mandy Stavik. Wanita malang tersebut telah ditemukan di sungai Nooksack yang berjarak hampir 6 mil dari kediamannya. Ketika ditemukan, Mandy yang sudah tak lagi bernyawa tersebut hanya mengenakan sepatu dan kaos kakinya saja. Pada keesokan harinya, jasad Mandy pun kemudian diotopsi. Tak lama kemudian, hasilnya pun keluar dan menyimpulkan bahwa penyebab kematian wanita cantik itu adalah karena asfiksia. Perlu kita ketahui bersama, asfiksia adalah sebuah kondisi di mana kadar oksigen di dalam tubuh menjadi berkurang. Menurut ahli forensik, hal tersebut terjadi kepada Mandy diakibatkan karena tenggelam. Mengetahui hal tersebut, mantan sersan di kantor Sheriff Whatcom County bernama Ron Peterson mengatakan bahwa ia melihat tidak adanya tanda-tanda perkelahian di lokasi penemuan jasad Mandy. Dikatakan juga bahwa air di mana tempat tubuhnya ditemukan cukup dangkal, yakni hanya selutut saja. Hal ini tentunya membuat para penyidik menjadi heran dan bertanya-tanya. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan dari keluarga, bagaimana mungkin seorang Mandy Stavik yang merupakan perenang handal bisa tenggelam dalam kondisi air yang demikian? Melalui hasil pemeriksaan medis, Mandy dikatakan telah mengalami cedera di bagian atas kepalanya yang bisa saja membuatnya menjadi pingsan. Yang lebih mengejutkan lagi, rupanya hasil otopsi itu telah menunjukkan bahwa Mandy telah dinodai secara paksa. Polisi yang sampai saat ini masih belum menemukan sang pelaku sangat yakin bahwa Mandy sebelumnya telah diculik oleh seseorang yang kemungkinan tengah mengemudi. Sebab Mandy adalah seorang pelari cepat. Polisi juga yakin bahwa anjing miliknya telah ditendang oleh orang tersebut ke dalam sebuah selokan dan Mandy juga telah diyakini dibawa ke lokasi yang berjarak 5 mil dari tempat dia berlari dan kemudian dinodai secara paksa oleh pria asing tersebut di lokasi setempat. Selain itu, polisi juga menganalisa bahwa kemungkinan besar Mandy telah berusaha melarikan diri.
Kesimpulan ini diambil karena melihat adanya goresan di lengan dan juga kaki Mandy yang sepertinya disebabkan oleh semak-semak BlackBerry. Selain itu, polisi juga yakin bahwa kepala Mandy telah dipukul sehingga menyebabkan kesadarannya hilang dan akhirnya ia dibuang ke sungai dan dibiarkan tenggelam begitu saja. Sekitar waktu yang sama, mantan Sersan Peterson yang kala itu baru saja kembali dari Akademi FBI di Quantico mengetahui bahwa bukti dari DNA dapat digunakan sebagai alat investigasi dalam kasus ini. Peterson mengatakan bahwa pada tahun 1989, satu-satunya orang yang melakukan tes DNA di dunia kriminal adalah petugas yang telah mengirimkan sampel mereka ke FBI. Polisi yang menyelidiki kasus ini pun kemudian mengirim bukti DNA yang diambil dari tubuh Mandy ke FBI. Kemudian mereka pun berhasil memperoleh profil DNA milik Mandy dan juga profil DNA asing yang menempel pada tubuh wanita tersebut. DNA asing itu kemungkinan besar adalah milik seorang pria yang telah menyerang Mandy. Namun, tidak ada seorang pun di daftar mereka yang cocok dengan DNA laki-laki yang ada di tubuh Mandy. Selain itu, pihak berwenang juga telah mengambil swab air liur dari 30 pria yang tinggal di kawasan tersebut. Namun sayang, tidak ada satupun yang cocok. Setelah proses otopsi selesai dilakukan, jasad Mandy pun segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Mandy Stavik tentunya belum berhenti sampai di situ saja. Pihak berwenang masih terus berjuang untuk mendapatkan sang pelaku. Kali ini, mereka mencoba mengikuti setiap petunjuk yang mereka dapatkan, termasuk salah satunya adalah berunding dengan polisi yang sedang bertugas untuk menangani kasus pembunuhan berantai yang pada masa itu telah terjadi di Grand River yang juga belum terpecahkan di kawasan Seattle tersebut. Pihak kepolisian telah menduga bahwa mungkin saja sang pelaku adalah orang yang sama. Ya, dengan kata lain, Mandy bisa jadi telah dihabisi oleh seorang pembunuh berantai yang masih berkeliaran di negara tersebut. Beberapa waktu kemudian, detektif yang ditugaskan dari wilayah Whatcom County akhirnya diberitahu bahwa profil DNA pria yang menempel pada tubuh Mandy tersebut tidak sesuai dengan profil pelaku pembunuhan berantai yang terjadi di Green River. Hal ini telah menyimpulkan bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa Mandy adalah orang yang berbeda. Pada 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, seorang detektif bernama Kevin Bowie ditugaskan oleh Sheriff Bill Elfo untuk kembali menyelidiki kasus dingin Mandy Stavik. Kevin Bowie adalah detektif ketiga di kantor sheriff yang memimpin dalam upaya menemukan pembunuh Mandy. Saat itu, detektif Kevin memiliki ide untuk melakukan pembersihan DNA sistematis dari sebanyak-banyaknya pria yang telah ditemukan tinggal di daerah Acme, yakni di kawasan tempat tinggal Mandy di tahun 1989. Detektif Kevin mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang siapa sajakah mereka, tinggalnya di mana, dan mencari tahu umur mereka di tahun 1989 yang lalu. Setelah itu, detektif Kevin dan timnya akan membuat daftar tentang siapa saja orang-orang yang akan dimintai sampel DNA-nya. Para detektif juga akan berusaha bertanya kepada orang yang tepat dengan harapan juga bisa mendapatkan sampel DNA yang sesuai. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, setelah menganalisis beberapa sampel DNA warga yang ternyata tidak memberikan kecocokan, Sheriff Elfo mengatakan bahwa seorang pria bernama Timothy Bass telah menjadi fokus perhatian penyidik. Dikatakan bahwa Timothy Bass atau yang lebih akrab disapa Tim Bass ini tinggal di jalan yang sama dengan keluarga Mandy Stavik pada tahun 1989. Pria yang diketahui merupakan tetangga Mandy tersebut sama sekali belum pernah diperiksa oleh kepolisian sejak Mandy menghilang.
Sheriff Elvo mengatakan bahwa Mandy sering berlari melewati rumah Timbas hampir setiap harinya. Keluarga Mandy dan juga keluarga Timbas diketahui juga saling mengenal satu sama lainnya. Timbas sendiri pernah bersekolah di Mount Baker High School, sama halnya dengan Mandy Stavik. Selain itu, adik laki-laki Tim yang bernama Tombas juga berteman dengan Mandy. Menurut keterangan dari seorang teman Mandy yang lain bernama Annie Sergey, Timbas adalah sosok pendiam dan sering menyendiri. Menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang aneh. He was a loner. He was a loner. He was quiet. My impression is he was just a little bit of an oddball. Sheriff Elvo kembali mengatakan bahwa Timbas akhirnya pindah dari daerah tempat tinggalnya tersebut tidak lama setelah pembunuhan terhadap Mandy Stavik terjadi. Pada bulan Januari di tahun 1990, Tim menikah dengan seorang wanita bernama Gina Malone dan pindah ke kawasan Everson yang berjarak sekitar 19 mil di sebelah utara kawasan Acme. Pasangan itu kemudian dikaruniai 3 orang anak. Pada masa itu, Timbas mulai bekerja sebagai sopir pengiriman lokal untuk sebuah toko roti bernama Franz Bakery Outlet. Ketika polisi pergi ke rumah Timbas dan menanyakan tentang Mandy Stavik, Tim mengatakan bahwa ia tidak mengingat nama Mandy Stavik sama sekali. Menurut polisi, itu jelas merupakan bendera merah bagi mereka. Sebab hal itu telah menunjukkan bahwa Timbas jelas-jelas telah berbohong. Menurut detektif Kevin, hampir semua orang tahu tentang kasus pembunuhan Mandy Stavik ini, dan wanita tersebut hampir setiap harinya berlari melewati rumahnya. Jadi, bagaimana mungkin Timbas tidak mengingat nama Mandy Stavik yang juga merupakan tetangganya tersebut? Ketika polisi meminta sampel DNA dari Timbas, pria itu tidak bersikap kooperatif. Ia mengatakan bahwa tidak akan memberikan sampel DNA-nya kepada polisi, sebab ia tidak percaya kepada pihak berwenang. Semenjak saat itu, Timbas langsung melesat ke puncak daftar tersangka. Very non-threatening in your approach. Correct. Not at first. So he just looked up and was like, Mandy. Oh yeah, she was the girl that they found in the river. It was kind of like, okay, I think we're being played here. Who could forget Mandy Stavik? Pada tahun 2013, polisi mulai menyelidiki Timbas lebih jauh lagi. Detektif Kevin mengatakan mereka segera menuju ke tempat kerja Timbas, berharap bisa mendapatkan sampel DNA-nya dari dalam truk pengiriman yang ia kemudikan. Namun, terlebih dahulu, detektif perlu menghampiri pengelola toko roti tempat Timbas bekerja. Pengelola tersebut diketahui bernama Wagner. Polisi kemudian memberitahu wanita tersebut bahwa ada seorang karyawan mereka yang bernama Timbas yang sedang diintai dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, pihak berwenang ingin mendapatkan informasi tentang rute yang akan dilalui oleh Tim saat mengendarai truk pengiriman dan berharap bisa mengumpulkan puntung rokok miliknya di sana. Mendengar hal tersebut, Wagner, sang pengelola toko roti tersebut, mulai mengarahkan polisi ke Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan dan juga kantor perusahaan untuk toko roti tersebut, guna bisa menginformasikan langsung tentang penyelidikan mereka terhadap Timbas, sang sopir pengiriman. Karena dalam hal ini, Wagner tak mau melangkahi atasannya. Singkat cerita, setelah para detektif bertemu dengan orang yang berwenang di kantor perusahaan roti tersebut, rupanya mereka menginginkan surat perintah penggeledahan dari pengadilan. Sedangkan Sheriff Elvo dan detektif lainnya kala itu tidak memiliki alasan yang cukup untuk mendapatkan surat perintah tersebut, sehingga mereka pun gagal mendapatkan sampel DNA dari Timbas kala itu. Namun, beberapa tahun kemudian, pengelola toko roti tempat Timbas bekerja yang bernama Wagner yang sebelumnya telah didatangi oleh detektif, rupanya telah terlibat dalam sebuah percakapan dengan suami dan juga teman-temannya di sebuah bar kala itu.
Mereka berbincang tentang Timbas yang rupanya baru mereka ketahui pernah tinggal di dekat rumah Mandy Stavik. Seketika saja, Wagner langsung berpikir bahwa itulah sebabnya polisi telah datang ke tempat kerjanya beberapa waktu yang lalu untuk bisa mendapatkan sampel DNA milik Timbas. Singkat cerita, akhirnya Wagner pun kemudian berinisiatif untuk dapat membantu polisi dalam penyelidikan kasus dingin Mandy Stavik. Adapun alasan Wagner untuk membantu polisi, sebab ia ingin tahu siapakah sebenarnya pelaku pembunuhan Mandy Stavik. Sebab ia sekarang adalah seorang ibu. Jika sesuatu terjadi pada putrinya, tentulah ia sangat ingin seseorang dapat membantu dirinya menemukan sang pelaku. Ya, jiwa keibuan Wagner nyatanya telah mempertimbangkan perasaan ibu dari mendiang Mandy Stavik sendiri yang tidak pernah memiliki jawaban tentang siapakah sang pembunuh anak tercintanya. Sehingga Wagner sangat ingin membantu dirinya agar bisa segera menemukan kedamaian. Beberapa waktu kemudian, Wagner bertemu kembali dengan detektif dan bertanya apakah mereka masih menyelidiki kasus Mandy Stavik dan mengutarakan niatnya untuk bisa membantu polisi dalam hal ini. Namun, polisi mengatakan bahwa mereka masih belum mendapatkan panggilan dari pengadilan dan juga belum mendapatkan surat perintah penggeledahan. Tapi meskipun demikian, Wagner memutuskan untuk bertindak sendiri membantu polisi dengan berupaya untuk mengumpulkan barang-barang milik Timbas yang mungkin saja mengandung DNA-nya. Namun, polisi rupanya harus menolak tawaran Wagner itu, sebab peraturannya mereka tidak bisa meminta warga sipil untuk membantu mengumpulkan barang bukti. Akan tetapi, polisi dapat menerima bukti yang dibawa langsung kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Wagner pun memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan berusaha mencari sesuatu milik Timbas yang mengandung DNA-nya dan memberikannya langsung pada polisi agar bisa diselidiki lebih lanjut. Detektif Kevin mengatakan bahwa mereka sebenarnya mengetahui bahwa tim yang tugasnya mengantarkan makanan yang dipanggang tersebut selalu mengenakan sarung tangan selama shiftnya. Anehnya lagi, tim tidak pernah membuang barang apapun di tempat kerjanya. Pria tersebut selalu membawa pulang sampahnya. Pada suatu hari, Wagner memperhatikan Timbas yang rupanya sedang minum air dingin dari salah satu gelas plastik dan kemudian membuangnya. Setelah tim pergi, Wagner langsung melihat ke dalam tempat sampah itu. Kemudian, wanita tersebut mengambil gelas plastik dan juga kaleng Coca-Cola bekas Timbas dan kemudian menyimpannya di laci meja. Wagner mengatakan bahwa ketika ia hendak mengambil benda tersebut, dirinya merasa deg-degan. Jantungnya seakan berdetak keluar dari dadanya. Ia tidak menyangka melakukan hal tersebut, sebab diketahui butuh 3 bulan baginya untuk bisa mendapatkan barang milik Timbas tersebut. Setelah mendapatkan gelas dan kaleng minuman itu, penyelidik kemudian mengirimkannya ke laboratorium untuk dilakukan proses pengujian. Beberapa waktu kemudian, hasilnya pun keluar dan telah menunjukkan bahwa gelas plastik tersebut mengandung DNA Timbas yang setelah diperiksa sangat cocok dengan DNA pria yang menempel pada tubuh Mandy Stavik. Dengan adanya bukti konkret tersebut, pada tahun 2017, Timbas kemudian ditangkap pada saat ia tengah bekerja dan segera digelandang ke kantor Sheriff Whatcom County. Selama proses interogasi dengan polisi, Detektif Kevin mengatakan bahwa sikap Timbas sangatlah datar. Kala itu, Tim bercerita bahwa pada musim semi, ia bersama ayahnya sering mengendarai sepeda gunung untuk berolahraga dan terkadang bertemu Mandy di jalan yang tengah jogging. Kemudian, dirinya dan sang ayah sedikit berbincang dengan Mandy yang sedang berlari tersebut. Selain itu, Tim juga menegaskan bahwa hubungan dirinya dan Mandy hanyalah sebatas hubungan persahabatan, dalam artian mereka tidak menjalin hubungan yang berstatus pacaran.
Menurut Tim, pertemanan dan pertemuan mereka juga tak berlangsung lama, sebab Mandy kemudian mulai berkuliah dan Tim juga tak pernah menelpon Mandy. Terkait adanya kecocokan sampel DNA miliknya dengan yang ditemukan di tubuh Mandy, Tim kembali menjelaskan bahwa ia dan Mandy yang telah bersahabat itu terkadang saling berbincang dan semakin lama telah terlibat dalam hubungan fisik. Misalnya, melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Namun, hal tersebut jarang mereka lakukan. Menurut Tim, mereka lebih sering bermesraan layaknya orang pacaran. Kepada pihak berwenang, Tim juga menjelaskan bahwa hubungan dewasa antara dirinya dan Mandy adalah tidak diketahui siapapun, sebab keduanya telah sepakat untuk merahasiakan hal tersebut. Dalam artian, hubungan mereka adalah hubungan rahasia. Selain itu, Tim Bass juga mengklaim bahwa Mandy baru saja muncul di rumahnya pada hari dia menghilang. Dengan tegas, Tim menyampaikan bahwa ia tidak menghilangkan nyawa Mandy dan sama sekali tidak menodainya secara paksa. Tim mengatakan kepada polisi, "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang saya katakan adalah kebenaran." Everything I've said is the truth. Andy. It was more of a friendship type thing. We just talked, and then it just kind of grew into more of a physical thing, and we didn't even really do it that much. So it was more kissing and stuff. Di dalam sebuah sesi interogasi, Gina Malone, yang merupakan istri dari Tim Bass, kemudian memberikan alibi kepada polisi. Ia mengatakan bahwa sedang bersama dengan Tim di rumahnya pada hari di mana Mandy menghilang dan telah menyampaikan bahwa sempat berpapasan dengan Mandy yang sedang berlari ketika ia hendak menuju ke rumah Tim Bass saat pulang dari sekolahnya kala itu. Polisi yang mendengar cerita dari Tim Bass selama interogasi sama sekali tak percaya dengan ucapannya. Begitupun dengan keluarga Mandy. Mereka tidak yakin bahwa Mandy yang mereka kenali memiliki hubungan rahasia dengan Tim, dan mereka juga ragu bahwa Mandy mau melakukan hubungan fisik dengan orang seperti Tim Bass. Berdasarkan bukti-bukti yang telah polisi kumpulkan, akhirnya, pada tanggal 12 Desember di tahun 2017, Timothy Bass ditangkap dan ia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Mary Stevick, yakni ibu kandung Mandy, mengetahui tentang penangkapan tersebut tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-81. Pada persidangan yang digelar pada bulan Mei tahun 2019 itu, terdakwa Tim Bass masih saja mempertahankan ketidakbersalahannya dan ia membantah telah menodai Mandy secara paksa dan menyangkal telah menghilangkan nyawa Mandy. Jaksa penuntut umum bertanya kepada setiap saksi apakah mereka melihat Mandy Stevick bersama dengan Tim. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang melihat. Kemudian, adik laki-laki Tim Bass yang bernama Tom Bass juga bersaksi di pengadilan. Diketahui bahwa Tom berteman baik dengan Mandy. Di dalam kesaksiannya, Tom mengatakan bahwa Tim Bass sangat cemas ketika penyidik memintanya untuk menyerahkan sampel DNA. Menurut Tom, hal yang telah membuat Tim menjadi khawatir kala itu adalah karena Tim mengaku padanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Mandy sebanyak beberapa kali sebelum wanita itu kuliah dan melakukan satu kali ketika Mandy tengah kembali pada liburan Thanksgiving. Setelah itu, Tim Bass meminta hal yang mengejutkan kepada Tom sang adik. Kala itu, Tim memohon kepada Tom untuk dapat membantu dirinya dan mengatakan kepada penyidik bahwa ia juga telah melakukan hubungan dewasa dengan Mandy. Namun, rupanya Tom Bass sendiri menolak untuk berbohong dan memilih untuk menyampaikan kejujuran kepada pihak berwenang. Selain itu, Tom juga mengklaim bahwa ketika pacar Tim saat SMA mengakhiri hubungan mereka, Tim kemudian berubah dan telah memiliki senpi di kamar tidurnya malam itu. Bahkan, Tim sendiri menembakkannya ke udara dan sejak hari itu, Tim diketahui telah membenci wanita dan tidak menghormati mereka. Bukan hanya itu saja,
Istri Timbas, yakni Gina Malone, yang saat itu rupanya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Timbas, juga memberikan kesaksian mengejutkan yang kali ini sangat berbeda jauh dengan yang ia berikan kepada penyidik pada awal penangkapan sang suami. Gina mengatakan bahwa kesaksian yang ia berikan di awal penyelidikan saat itu adalah sebuah kebohongan. Ya, Gina mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak berada di rumah Timbas pada saat Mandy dinyatakan menghilang, yakni 1 hari setelah Thanksgiving tersebut. Lalu, apakah sebenarnya alasan Gina berbohong kepada penyidik? Rupanya, setelah polisi datang ke rumahnya pada tahun 2017 untuk menyelidiki sang suami, Gina telah disuruh oleh Timbas untuk berbohong. Sebab, jika ia tak mau melakukannya, maka perempuan tersebut dikatakan akan ikut di penjara. Selain itu, tim juga menakut-nakuti Gina dengan mengatakan bahwa Gina akan menjadi sasaran ia berikutnya jika tidak menuruti keinginan tim saat itu. Gina yang merasa dirinya saat itu sangat lemah dan semakin terancam oleh suaminya, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti kemauan Timbas. Dan ketika ia berdiri di pengadilan, Gina telah merasa aman dan siap untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, ada juga pengakuan dari 2 orang wanita yang mengaku mengenal Timbas. Kepada salah satu media, wanita bernama Heather ini mengaku pada saat usianya 15 tahun dan Timbas berusia 20 tahun, ia sempat digoda oleh Tim ketika sedang berada di dalam sebuah truk di samping pria tersebut. Sifat agresif Timbas itu telah membuatnya menjadi tidak nyaman. Bukan hanya itu saja, ada juga wanita lainnya yang bernama Merely. Ia mengatakan kepada media bahwa tidak begitu dekat dengan Tim. Diketahui bahwa Tim merupakan teman suaminya. Ia bercerita bahwa Timbas pernah mengajaknya untuk melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Padahal mereka tidak terikat hubungan apapun, hanya sebatas teman dan tidak begitu akrab. Namun, Tim berani mengajaknya untuk berbuat demikian. Baik Heather maupun Merely rupanya sempat memiliki firasat bahwa Timlah sang pelaku pembunuh Mandy Stavik berdasarkan pengalaman yang telah mereka alami sendiri. Selain itu di pengadilan, Dr. Gary Goldvogel yang melakukan otopsi kepada Mandy memberikan bukti. Dia bersaksi bahwa tidak ada luka defensif ataupun agresif di tubuh Mandy. Dia percaya bahwa DNA yang ditemukan di dalam tubuh Mandy ada di sana kurang dari 12 jam lamanya. Menurut jaksa penuntut, Tim dan Mandy tidak memiliki hubungan rahasia, tidak ada yang pernah melihat mereka bersama, dan tidak ada panggilan telepon yang terjadi di antara keduanya. Hal ini telah menyimpulkan bahwa Timbas telah berbohong kepada pengadilan. Sebelum vonis dijatuhkan terhadap dirinya, Timbas sempat mengatakan, 100% saya tidak bersalah atas kejahatan ini. Saya berharap tidak ada niat buruk terhadap siapapun di sini, bahkan hari ini. Tapi, saya mengalami kesulitan dengan hal ini, ujarnya. I'm 100% innocent of this crime. Furthermore, I don't believe I received a fair trial. I love my father. He was my best friend. We did everything together. He died in an accident on February 17, 2002, and I have not been the same since. Pada tanggal 24 Mei di tahun 2019, juri memvonis Timothy Bass atas pembunuhan tingkat pertama. Hakim pun kemudian menjatuhkan hukuman penjara maksimal selama 320 bulan atau sekitar 26 tahun kepada Timothy Bass. For 30 years you have lived free from the responsibility for your acts, but that life has been a lie, and tragically it has caught your family, your mother, your brother, your ex-wife, and your children in its web. That is totally false. I do know my son is not guilty of this crime. Then, If you would like the opportunity, now is the time. I will. Kepada wartawan, kekasih Mandy Stavik yang bernama Rick Zender mengatakan, "Aku merasa seperti menahan nafas selama 30 tahun. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan kelegaan ketika dia dinyatakan bersalah."
Di sela-sela waktunya, Mary Stevick yang merupakan ibu kandung Mandy tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan putrinya ke dunia ini, setidaknya ada sedikit kelegaan ketika ia mengetahui pria yang merupakan pelaku pada akhirnya telah diadili. Definitely closure, I feel. After all, they've got the guy that did it. He'll spend enough years in jail, so if he ever does get out, his life will be practically over. It really took a village. It took a whole community. The sheriff's office never gave up on Mandy. Kini, sang pelaku telah mendekam di balik jeruji besi. Bukan hanya keluarga Mandy yang merasa lega atas tuntasnya kasus ini, namun seluruh pihak-pihak yang terlibat, tak terkecuali para detektif dan seluruh anggota kepolisian wilayah setempat. Air mata mereka tumpah, kerja keras mereka kini telah membuahkan hasil. We got the right guy. I'm sorry. I guess the community could feel safe and be whole again. And I'd hoped at that point the family could heal. You lifted her out of the water as a father. Did you say anything to her? You're the first person to ask that. I said, I got you. Selamat jalan, Mandy Stevick. Kebaikanmu akan selalu dikenang. Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.